untuk daerah-daerah tertentu dan tanaman-tanaman tertentu itu banyak manfaatnya. Apa itu? Yaitu sistem budidaya tumpang sari. Ya tidak terlepas ini adalah dari warisan nenek moyang kita ya. Sayuran apa aja itu kadang-kadang satu lahan itu ada 2-3 tanaman dalam periode yang sama. Jumpa lagi dengan saya Remain di Curhatan nih. Ya, kita seperti apa ya, dicurhatin dong ya. Mudah-mudahan program ini menginspirasi atau menjadi pembelajaran bagi sahabat Mutiara. Kita akan terus memberikan edukasi ya lewat channel YouTube kita NPK Mutiara TV dengan berbagai acaranya. Luar biasa ya. Ya, dengan tidak lain adalah untuk mengedukasi para petani, para sahabat mutiara. Mungkin ada sebutir mutiara yang bisa diambil dari program-program kita yang telah hampir 2 tahun lebih ini ya. Mudah-mudahan ada 1 atau 2 butir mutiara yang bisa diambil dari acara-acara di channel YouTube kita NPK Mutiara TV. Oke, pada kesempatan ini saya akan sedikit mengabarkan sistem budidaya di pertanian di kita ini banyak cara memang. Ya tidak terlepas ini adalah dari warisan nenek moyang kita ya. Dulu ya nenek moyang kita mungkin sudah tahu bahwa tanah kita memang tanah surga, bisa dibilang seperti itu, seperti plus ya. Jadi nenek moyang kita atau leluhur kita tidak mau membiarkan sejengkal tanah pun untuk tidak ditanami. Makanya sampai sekarang ya, sampai zaman saya sekarang ini ya, masih sistem budidaya ini masih dilakukan. Dan memang banyak manfaatnya ya. Untuk daerah-daerah tertentu dan tanaman-tanaman tertentu itu banyak manfaatnya. Apa itu? Yaitu sistem budidaya tumpang sari. Nah ini banyak dipakai atau digeluti oleh petani-petani atau sahabat mutiara kita, terutama untuk daerah-daerah yang sayuran atau pegunungan ya. Mereka sayuran apa aja itu kadang-kadang satu lahan itu ada 2-3 tanaman dalam periode yang sama ditanami. Ya mungkin karena warisan dari nenek moyang ini ya. Jadi tidak mau melewatkan sejengkal tanah pun untuk tidak ditanami. Ya, tumpang sari atau saya suka guyon itu tumpang tindih. Kalau kita punya lahan misalnya 1/4 hektar, itu saya punya jadi 1/4 kali 4, jadi 1 hektar ya. Kenapa kok bisa 1 hektar? Saya nanam cabai 1/4 hektar, saya nanam sayuran daun, sawi atau sampo itu 1/4 hektar, saya nanam cabai 1/4 hektar ya. Jadi seperti itu. Jadi lahannya 1/4 hektar, tapi saya punya jadi punya lahan 1 hektar karena semua ditanam ya. Ya ada ada plus minusnya lah ya. Ada plus minusnya. Kalau monokultur memang oke lah, bagus, tanaman maksimal karena pertumbuhannya dia hanya sendiri. Tapi untuk petani-petani gurem ya, petani yang punya lahan sedikit, itu kadang-kadang
Ya resiko juga. Kenapa resikonya? Kita nanam misalnya petani gurem nih, saya punya ya 1.000 meter atau 2.000 atau 1/4 hektar lah. Itu kalau monokultur saya hanya nanam cabai. Kalau harga panen cabenya oke, itu nggak masalah. Dan di kita ini nggak bisa, nggak ada yang jamin harga harga sayuran bisa dipatok sekian, nggak ada, ya. Itu ya kita harus cari timing yang benar ya untuk untuk menghasilkan harga yang cukup bagus ya. Misalnya tanam cabai bulan berapa, daerah mana yang tidak sedang tanami, kita harus harus seperti itu. Apalagi sekarang zaman media sosial, digital, semua informasi terbuka. Kita bisa. Tapi ya nggak ada jaminan harga itu tadi. Saya oke nanam 1/4 hektar nanam cabai. Pikiran saya sama, wah bulan ini nggak ada yang nanam. Tapi semua orang mikirnya seperti itu. Akhirnya ya pas panen ya harganya kurang kurang bergairah. Kalau hanya satu tanaman saja monokultur, waduh, kita bisa 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 ya bisa rugi besar ya. Kecuali ya kalau memang lahannya luas ya. Kalau kita hanya lahannya sedikit ya, petani gurem itu ya eh, kurang bagusnya seperti itu. Tapi kalau kita tumpang sari atau ya tadi saya guyon tumpang tindih, tumpang sari ya. Misalnya cabai saya padukan dengan sayuran daun, bisa sawi putih atau bisa bawang daun. Nah, ini ya bagus ya. Karena tidak hanya satu tanaman. Cabenya harga segini, tapi mungkin sawi putihnya oh saya dapat segini. Atau bawang daunnya dapat harga yang bagus. Nah, itu positifnya seperti itu. Kalau kita petani gurem ya. Saya yakin ya petani-petani daerah pegunungan ya, Jawa Barat, Jawa Timur pun sama lah. Jarang mereka menanam satu tanaman dalam areal tersebut. Apalagi petani-petani gurem itu apa pasti tumpang sari ya. Tinggal nanti kita siasati ya jangan tanaman utama semua atau yang tinggi semua, misalnya tomat sama cabai. Tapi kadang-kadang saya nemui di lahan bahwa memang petani suka yo cabai ya iya, yo tomat ya iya ya. Itu sama-sama tanaman utama. Tapi kalau cabai dengan bawang daun, cabai dengan sawi putih atau sawi hijau, itu sih ya bagus ya. Tapi ya cabai dengan tomat pun nggak masalah, mungkin mereka sistem tanamnya zigzag ya gitu. Jadi nggak nggak berhimpitan. Ya, yang perlu disiasati adalah kita mau tumpang sari tanaman apa dengan tanaman apa. Itu mungkin dari segi ilmu ke budidayaan itu kita harus cermat. Karena kalau tanaman utama semua itu ya hasilnya kurang kurang maksimal ya, kurang optimal. Tapi kalau cabai dengan tanaman yang lebih rendah ya, bawang daun atau sawi putih itu ya cocok ya. Di cabainya nggak kena harganya, tapi kita di bawang daun atau sawi putihnya itu dapat harga ya. Toh ya lahannya hanya segini, terus waktunya juga lebih cepat dari sayuran daun lebih cepat panen daripada cabai atau tomat, itu ya kenapa tidak ya. Ya ini sekali lagi sistem budidaya seperti ini adalah warisan dari nenek moyang kita, yaitu tadi nenek moyang kita nggak mau sejengkal tanah pun itu tidak ditanami. Saya masih ingat dulu masih kecil bahwa di Pematang
sawah pun itu eh, orang tua kita itu sering nanami jagung, terus kedelai, sama kacang panjang itu di pematang sawah ya. Ya mereka pun seperti itu. Kadang-kadang singkong juga itu ditanam. Ya artinya ya memang ya sistem budidaya tumpang sari ini ya warisan dari nenek moyang kita ya. Sampai sekarang masih masih di masih banyak dipakai karena ya banyak manfaatnya juga ya. Karena harga harga sayuran untuk komoditi pertanian di kita nggak ada yang bisa jamin bahwa harganya akan bagus terus ya. Tapi dengan sistem tumpang sari ini kita nggak dapat harga di satu komoditi, kita masih ada komoditi yang lain. Itu nggak masalah, dari budidaya pun nggak masalah. Cuma yang perlu kita cermati adalah tanaman apa dengan tanaman apa supaya tidak saling mengganggu. Oke, mungkin itu kabar dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mutiara.